wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Amelia, NPM 2335084, kelas A42. Di sini saya akan menjelaskan metode profile matching pada sistem pendukung keputusan. Namun sebelum masuk ke penjelasan profile matchingnya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa sih itu SPK. Nah, jadi SPK itu adalah sistem pendukung keputusan atau decision support system, yaitu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dengan menganalisis data dan menyajikan informasi yang relevan. Selanjutnya, karakteristik SPK itu ada 5 ya. Yang pertama, interaktif, di mana SPK ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya itu support decision making atau mendukung pengambilan keputusan, di mana SPK itu memberikan rekomendasi daripada menggantikan pengambil keputusannya. Selanjutnya yang ketiga itu ada data and model based, yaitu berbasis data dan model. Yang keempat itu fleksibel, ya dia fleksibel bisa menyesuaikan ya. Selanjutnya yang kelima itu increase efficiency, yaitu meningkatkan efisiensi. Selanjutnya itu manfaat SPK. Yang pertama itu ada improve decision quality, di mana SPK itu bisa meningkatkan kualitas keputusan. Selanjutnya reduce decision making time, mengurangi waktu pengambilan keputusan. Jadi dalam proses pengambilan keputusan itu bisa menjadi lebih singkat dengan adanya SPK. Selanjutnya yang ketiga, enhances operational efficiency, yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, help solve complex problems, membantu memecahkan masalah yang kompleks. Dan yang kelima itu customizable, yaitu dapat disesuaikan. Selanjutnya komponen SPK. Yang komponen SPK itu ada 4. Yang pertama ada data subsystem atau subsistem data. Subsistem data ini merupakan suatu database yang berisi data yang relevan untuk suatu situasi dan dikelola oleh perangkat lunak yang disebut System Management Database atau DBMS atau Database Management System. Subsistem manajemen data ini bisa diinterkoneksikan dengan data warehouse perusahaan, suatu repository untuk data yang relevan dengan pengambilan keputusan. Selanjutnya yang kedua itu ada model subsistem atau subsistem model, merupakan paket perangkat lunak yang memasukkan model keuangan, statistik, ilmu manajemen atau model kuantitatif lain yang memberikan kapabilitas analitik dan manajemen perangkat lunak yang tepat. Selanjutnya yang ketiga itu ada user interface subsystem, yaitu subsistem antarmuka pengguna. Ini berarti pengguna dapat berkomunikasi dan memerintahkan sistem pendukung keputusan melalui subsistem ini. Pengguna adalah bagian yang dipertimbangkan dari sistem. Yang keempat, knowledge management subsystem, yaitu subsistem manajemen pengetahuan. Subsistem ini dapat mendukung semua subsistem lain atau bertindak langsung sebagai suatu komponen independen dan bersifat operasional. Selanjutnya, metode SPK. Nah, jadi dalam SPK itu ada banyak metode yang dapat digunakan untuk penyelesaian SPK. Contohnya ada AHP atau Analytic Hierarchy Process Method, metode SAW, Simple Additive Weighting Method, metode Profile Matching, metode WP atau Weight Product Method, dan ada banyak metode lainnya. Di sini kita akan masuk ke penjelasan profile matching. Jadi, profile matching itu atau pencocokan profile. Profile matching atau juga sering disebut dengan metode GAP, yaitu sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti, bukan tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam penyelesaian menggunakan metode profile matching. Yang pertama itu menentukan aspek atau kriteria penilaian dan nilai bobot standar kompetensi. Yang kedua menghitung gap. Yang ketiga pemetaan gap. Dan yang keempat pengelompokan core factor atau CF dan secondary factor atau SF. Yang kelima itu penghitungan nilai total MT dan perankingan. Kelebihan dan kekurangan profile matching.
Pertama, kelebihannya yaitu profile matching merupakan sebuah metode yang paling tepat digunakan dalam proses membandingkan antar kompetensi individu dalam kompetensi suatu jabatan sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya. Yang kedua, profile matching merupakan metode yang sangat sesuai digunakan untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan nilai prestasi jabatan kompetensi karena perhitungan yang dilakukan merupakan pembobotan dan perhitungan gap. Dengan demikian, untuk calon kandidat yang memiliki gap yang lebih kecil, maka nilai bobotnya akan semakin besar. Selanjutnya yang ketiga, profile matching mempertimbangkan konsistensi yang logis dan penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas sehingga menghasilkan alternatif yang tidak banyak. Selanjutnya kekurangannya yaitu profile matching tidak memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Yang kedua, profile matching tidak mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang diteliti, multi-objek dan multi-kriteria yang berdasarkan pada perbandingan preferensi dari tiap elemen dan hierarki. Nah, itu penjelasan singkatnya tentang pengertian dan lainnya tentang profile matching dan SPK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam penyelesaian SPK menggunakan metode profile matching. Di sini saya sudah menyiapkan satu studi kasus, yaitu pemilihan penerima beasiswa unggulan siswa sekolah menggunakan sistem pendukung keputusan dengan metode profile matching. Di sini sudah ada tabel sub kriterianya, yaitu nilai rata-rata raport. Jadi kalau nilainya itu 90 sampai 100 itu nilainya 5, kalau 80 sampai 89 nilainya 4, kalau 70 sampai 79 nilainya 3, kalau 60 sampai 69 nilainya 2, dan kurang dari 60 nilainya adalah 1. Selanjutnya ada subkriteria ranking atau peringkat di kelas, dimana kalau dia mendapatkan ranking 1 tiap semester nilainya 5, ranking 2 tiap semester nilainya 4, ranking 3 tiap semester nilainya 3, ranking 3 besar dia itu mendapat nilai 2. Ini berarti kalau dia itu rankingnya itu naik turun di antara 3 besar itu. Selanjutnya ranking 5 besar itu nilainya 1. Pemenang lomba keilmuan, yaitu kalau di tingkat internasional nilainya 5, nasional nilainya 4, provinsi nilainya 3, kabupaten atau kota nilainya 2, dan sekolah nilainya 1. Selanjutnya jabatan organisasi internal. Ketua nilainya 5, wakil ketua 4, sekretaris atau bendahara 3, ketua bidang 2, anggota 1. Jabatan organisasi eksternal, ketua nilainya 5, wakil ketua nilainya 4, sekretaris atau bendahara nilainya 3, ketua bidang nilainya 2, dan anggota nilainya 1. Selanjutnya tingkatan organisasi eksternal. Kalau nasional nilainya 5, provinsi nilainya 4, kabupaten nilainya 3, dan sekolah nilainya 2. Pemenang lomba non-akademik internasional nilainya 5, nasional nilainya 4, provinsi nilainya 3, kabupaten atau kota nilainya 2, sekolah atau gugus nilainya 1. Selanjutnya penghasilan orang tua atau wali per bulan kurang dari Rp 1.500.000 nilainya 5. Kalau 1.500.000 sampai 3.500.000 nilainya 4, 3.500.000 rupiah sampai 5.500.000 nilainya 3, 5.501 rupiah nilainya sampai 7.500 nilainya 2, dan lebih dari 7.500 nilainya 1. Jumlah tanggungan dalam keluarga lebih dari 5 orang nilainya 5, 4 sampai 5 orang nilainya 4, 2 sampai 3 orang nilainya 3, 1 orang nilainya 2, dan tidak ada hanya calon yang bersangkutan nilainya 1. Selanjutnya ada tabel kriterianya. Jadi dari subkriteria tadi itu terbagi ke dalam 3 pengelompokan kriteria. Yang pertama itu ada prestasi akademik, yaitu nilai rata-rata raport, ranking atau peringkat di kelas, pemenang lomba keilmuan, jabatan organisasi internal, jabatan organisasi eksternal. Terus di sini juga ada codingnya. Jadi ini membagikan dia itu sebagai core factor atau secondary factor, yang mana yang lebih diutamakan, subkriteria yang mana. Kalau dia lebih penting itu masuknya ke dalam core factor. Nilai raport ini masuk ke dalam core factor 1, targetnya 5, ranking atau peringkat di kelas core factor 2, nilainya 5, pemenang lomba keilmuan core factor 3, nilainya 5, jabatan organisasi internal second factor 1, targetnya 5, jabatan organisasi eksternal second factor 2, targetnya 5. Selanjutnya ada kriteria prestasi non-akademik, yaitu
subkriterianya tingkatan organisasi eksternal. Ini termasuk ke dalam second factor 3 dengan target 4. Pemenang lomba dan akademik. Ini termasuk ke dalam core factor 4 dengan target 5. Selanjutnya ada kriteria ekonomi, yaitu subkriterianya penghasilan orang tua atau wali per bulan. Ini termasuk ke dalam core factor 5 dengan target 5. Dan jumlah tanggungan dalam keluarga, yaitu core factor 6 dengan target 5. Selanjutnya di sini ada tabel konversi bobot nilai gap yang standar digunakan dalam proses profile matching ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahapan penyelesaiannya tadi dengan aplikasi Microsoft Excel. Pemilihan penerima beasiswa unggulan siswa sekolah melalui 5 tahap penyelesaian. Yang pertama, menentukan aspek atau kriteria penilaian dan nilai bobot standar kompetensi. Yang kedua, menghitung gap. Yang ketiga, pemetaan gap. Yang keempat, pengelompokan core factor CF dan secondary factor SF. Yang kelima, perhitungan nilai total NT dan perankingan. Ini kita masuk ke dalam tahap pertama, yaitu menentukan aspek penilaian dan nilai bobot standar kompetensi terhadap 9 kriteria yang dinilai sebagai siswa terbaik. Di sini masukkan subkriteria yang sudah ditentukan sekolah tadi dan nilainya. Nilai rata-rata raport, ranking, pemenang lomba, jabatan organisasi internal, jabatan organisasi eksternal, tingkat organisasi eksternal, pemenang lomba dan akademik, masalah orang tua atau wali per bulan, jumlah tanggungan dalam keluarga. Selanjutnya, pada studi kasus ini sekolah akan menyeleksi 3 siswa. Adapun orang-orang tersebut, ini adalah data siswa yang akan diseleksi untuk menjadi calon penerima beasiswa. Yang pertama ada Dwi Amelia, yang kedua ada M. Fajri, yang ketiga ada Akila Zea. Di sini masukkan nilai sesuai dengan subkriteria yang telah ditentukan oleh sekolah. Ini untuk Dwi Amelia nilai rata-rata raport 4, ranking nilainya 4, pemenang lomba itu nilainya 3, jabatan organisasi internal nilainya 4, jabatan organisasi eksternal nilainya 3, tingkat organisasi eksternal nilainya 3, pemenang lomba dan akademik nilainya 4, penghasilan orang tua wali per bulan nilainya 4, jumlah tanggungan dalam keluarga nilainya 4. Begitu juga dengan Muhammad Fajri dan Akila Zea. Di sini sudah dimasukkan data mereka sesuai dengan subkriterianya. Selanjutnya masuk ke tahap kedua, yaitu menghitung gap. Gap atau nilai masukan, nilai dikurang nilai ketetapan awal atau target. Terdapat 9 kriteria yang menjadi penilaian untuk memilih siswa sekolah yang akan mendapatkan beasiswa unggulan. Nah, di sini tadi untuk tahap awal ini kita masukkan lagi salin nilai data ketiga siswa ini sesuai dengan subkriterianya. Selanjutnya di bawahnya kita masukkan target nilai. Ini target nilai itu udah ada ini ya. Kita pindahkan ke sini untuk target nilainya sesuai dengan kolom subkriterianya. Selanjutnya di bagian bawahnya itu kita buat tabel lagi di sini. Setelah nilainya, nilai masukan siswa tadi dikurangi dengan gap atau nilai ketetapan awal atau target. Oke, jadi di sini contohnya Dwi Amelia itu nilai raportnya itu 4, sedangkan targetnya adalah 5. Nah, berarti ini 4 ke 5 ini adalah min 1. Jadi ini untuk gapnya itu adalah min 1. Selanjutnya untuk ranking atau peringkat di kelas. Untuk Dwi Amelia itu nilainya 4, sedangkan ketetapan awal atau targetnya adalah 5. Jadi di sini dibuat min 1. Oke, di sini ini dengan target 5 dan ini contoh untuk tingkat organisasi eksternal. Ini targetnya 4. Jadi untuk nilai Dwi Amelia pada tingkat organisasi eksternal itu adalah 3 ya. Jadi 3 itu untuk keempat itu adalah min 1. Jadi seperti itu cara menghitungnya, dimana nilai masukan atau nilai siswanya tadi itu dikurangi dengan target. Itulah yang akan menghasilkan gapnya. Jadi bagian bawah ini adalah gapnya. Contohnya ini untuk M. Fajri ya. Untuk nilainya adalah 5, sedangkan targetnya 5. Jadi itu 5 dikurang 5 adalah 0. Jadi ini gapnya adalah 0. Selanjutnya masuk ke tahap ketiga, yaitu pemetaan gap. Nah, di sini ada gap yang sudah
dibuat tadi ya sesuai dengan standar profile matching. Selanjutnya keempat itu konversi nilai gap. Nah, gap yang sudah dihasilkan di sini tadi setelah pengurangan data masukan dengan target itu menghasilkan gap. Nah, gap ini dipindahkan ke sini untuk dikonversi ke dalam bobot. Oke, setelah dipindahkan di sini, selanjutnya kita buat tabel untuk bobot nilai. Nah, di sini untuk Dwi Amelia, gapnya adalah -1. Di sini dicari -1. Nah, bobotnya itu 4. Berarti di sini di bawahnya kita buat untuk Dwi Amelia nilai rata-rata rapot itu bobotnya 4. Selanjutnya untuk ranking atau peringkat di kelas itu gapnya -1. -1 di sini bobotnya 4 juga. Untuk pemenang lomba keilmuan itu nih gapnya -2 dikonversikan ke bobot yaitu 3. Di sini nilainya 3. Selanjutnya untuk jabatan organisasi internal ini -1, bobotnya 4. Organisasi eksternal itu -2. Di sini -2, bobotnya 3. Selanjutnya tingkat organisasi eksternal itu -1, bobotnya 4. Menang lomba non akademik, gapnya -1, nilainya 4. Penghasilan orang tua, gapnya -1, nilainya 4. Jumlah tanggungan dalam keluarga, gapnya -1 dan bobotnya 4. Begitupun juga untuk data M. Fajri dan Akilazea. Semuanya dikonversikan menggunakan tabel pemetaan gap ini. Selanjutnya pada tahap kelima yaitu pengelompokan core vector dan second factory, yaitu core vector ini merupakan faktor utama dan secondary factor itu adalah faktor pendukung. Jadi di sini rumus CF itu ada NCF yaitu nilai rata-rata core vector, lalu ada jumlah NC atau jumlah total nilai core vector. Di sini ada jumlah IC yaitu jumlah item core vector. Selanjutnya untuk rumus second vector itu ada NSF yaitu nilai rata-rata sama dengan jumlah NS atau jumlah total nilai SF dibagi jumlah IS yaitu jumlah item SF. Di sini sekolah menetapkan core vector CF dan secondary vector SF berdasarkan penilaian. Nah, jadi di sini subkriteria tadi dikelompokkan sesuai dengan kriterianya, itu merupakan core vector atau secondary vector. Untuk core vector itu kita buat di sebelah kiri dan secondary vectornya itu di sebelah kanan. Nah, di sini sudah dikelompokkan berdasarkan ini tadi ya. Nah, di sini sudah ditentukan dari pihak sekolahnya itu core vectornya yang mana dan sekunderinya yang mana. Lalu dikelompokkan di sini, dipindahkan untuk nilai rata-rata raport, ranking atau peringkat di kelas, menang lomba non akademik, penghasilan orang tua wali per bulan, jumlah tanggungan dalam keluarga itu masuk core vector, dan untuk secondary vektornya itu jabatan organisasi internal, jabatan organisasi eksternal, dan tingkat organisasi eksternal. Di sini core vector itu adalah sebagai faktor utama itu memiliki nilai 60%, sedangkan secondary vector itu 40%. Lalu kita masukkan di sini untuk mencari NCF-nya ya. Di sini kalau ingin di Excel aja kita bisa masukkan rumus ini berdasarkan ini ya. Saya contohkan. Nah, di sini NCF untuk Dwi Amelia itu diambil dari jumlah, kita ketikkan sum, lalu kita blok nilainya di sini untuk core vektornya ya. Selanjutnya, karena ini jumlah subkriteria pada core vektornya itu ada 6 subkriteria, jadi di sini jumlah dari data pada core vektor Dwi Amelia ini dibagi 6. Nah, inilah hasilnya, begitupun juga untuk yang lainnya. Selanjutnya untuk NSF Dwi Amelia ini
itu sama dengan sum, lalu tinggal di blok pada data di ini secondary vektornya. Karena ini jumlah subkriteria pada secondary vector itu ada 3, berarti dia dibagikan 3. Nah, begitulah kira-kira hasilnya. Selanjutnya, di bawah ini merupakan cara atau jalan untuk mencari CF dan SF beserta nilai totalnya. Ini adalah cara perhitungan matematikanya ya. Jadi NCF sama dengan jumlah NC per jumlah IC. Yaitu ini untuk 2 Amelia tadi ya. Masukkan datanya, bobotnya tadi ya. 4 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 4 per 6. 6 itu adalah jumlah subkriteria pada core vektor. Sama dengan 22 per 6 sama dengan 3,66. Betul ya. Selanjutnya untuk NSF 2 Amelia tadi ada NSF sama dengan jumlah NS per jumlah IS sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 per 3. 3 tadi merupakan jumlah subkriteria pada secondary vektornya. Selanjutnya itu sama dengan 12 per 3 sama dengan 4. Di sini 4 kan. Nah, selanjutnya menghitung ini adalah langkah untuk menghitung nilai total atau NT-nya. Itu berdasarkan ini aspek penilaiannya ya. Di sini 2 Amelia sama dengan NCF dikali 60%. 60% itu adalah nilai core vektor ditambah NSF dikali 40%, yaitu nilai secondary vektornya. Sama dengan 3,66 ini tadi ya, hasil NCF-nya tadi dikali 60% ditambah 4, yaitu hasil dari perhitungan NSF-nya dikali 40% sama dengan 2,196 ditambah 1,6 sama dengan 3,796. Begitupun juga untuk perhitungan yang M-Fajri dan Akilazea tadi. Selanjutnya yaitu menghitung nilai total inti. NT sama dengan 60% dikali NCF ditambah 40% dikali NSF. Keterangan NT itu nilai total, NCF itu nilai rata-rata core vektor, NSF nilai rata-rata secondary vektor. Selanjutnya X persen nilai persen core vektor, Y persen nilai persen secondary vektor. Nah, untuk menghitung nilai total atau intinya tadi di sini kita masukkan rumus untuk nilai total tadi, yaitu 60% dikali NCF ditambah 40% dikali NSF. Di sini 60% dikali, kita select ini ada nilai 2 Amelia, lalu ditambah 40% dikali select pada E114, yaitu nilai NSF-nya. Kemudian akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk jalannya itu ada di sini tadi ya, pada bagian perhitungan ini. Ini jalan untuk menyelesaikannya secara matematis. Selanjutnya setelah ditotalkan NT-nya, di sini bisa dilihat hasilnya, yaitu jadi yang terpilih menjadi penerima beasiswa unggulan terbaik adalah Akilazea dengan perolehan nilai total 4,0667. Nah, jadi di sini dibandingkan pada ketiga data ini diperoleh perbandingannya, yaitu 2 Amelia mendapatkan 3,8, M-Fajri mendapatkan 3,93, sedangkan Akilazea mendapatkan 4,06. Jadi yang tertinggi itu adalah Akilazea ya. Jadi untuk studi kasus kali ini siswa yang akan menerima beasiswa itu adalah Akilazea. Oke, jadi saya rasa hanya seperti ini penjelasan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menjelaskan, apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.